Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Memulai akhir pekan kita, mari kita membaca serta merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita hari ini ada di kitab Amos pasal yang ke-6. Celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Menyeberanglah ke Kalne dan lihat-lihatlah. Berjalanlah dari sana ke Hamat yang besar itu, dan pergilah ke Gad orang Filistin. Adakah mereka lebih baik dari kerajaan-kerajaan ini? Atau lebih besarkah daerah mereka dari daerahmu? Hai kamu yang menganggap jauh hari malapetaka, tetapi mendekatkan pemerintahan kekerasan, yang berbaring di tempat tidur dari gading dan duduk berjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba, dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus, dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya, yang minum anggur dari bokor dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Sebab itu sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan, dan berlalulah keriuhan pesta orang-orang yang duduk berjuntai itu. Tuhan Allah telah bersumpah demi dirinya. Demikianlah firman Tuhan, Allah semesta alam. Aku ini keji kepada kecongkakan Yakub dan benci kepada purinya. Aku akan menyerahkan kota serta isinya. Dan jika masih tinggal 10 orang dalam satu rumah, mereka akan mati. Dan jika pamannya, pembakar mayat itu yang datang mengangkat dan mengeluarkan mayat itu dari rumah itu, bertanya kepada orang yang ada di bagian belakang rumah, adakah lagi orang bersama-sama engkau? Dan dijawab, tidak ada. Ia akan berkata, diam, sebab tidaklah patut menyebut-nyebut nama Tuhan. Sebab sesungguhnya Tuhan memberi perintah, maka rumah besar dirobohkan menjadi reruntuhan, dan rumah kecil menjadi rosokan. Berlarikah kuda-kuda di atas bukit batu, atau dibajak orangkah laut dengan lembu? Sungguh, kamu telah mengubah keadilan menjadi racun, dan hasil kebenaran menjadi ipuh. Hai kamu yang bersukacita karena Lodabar, dan yang berkata, bukankah kita dengan kekuatan kita merebut Karnaim bagi kita? Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan suatu bangsa melawan kamu, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Dan mereka akan menindas kamu dari jalan yang menuju ke Hamat sampai ke sungai yang di Araba. Waspada saat terlalu nyaman. Sion adalah kota keagamaan umat Israel. Di sanalah mereka melakukan segala aktivitas peribadahan. Di sana juga menjadi tempat bagi umat untuk membawa persembahan bagi Tuhan. Samaria adalah ibu kota Israel. Di sana pusat pemerintahan, kekuasaan, dan lambang kekayaan. Sedangkan orang-orang terkemuka adalah orang-orang yang dapat memberi pengaruh dan diandalkan ketika umat memerlukan pertolongan. Ketiganya disebutkan oleh teks kita menjadi faktor-faktor yang perlu kita waspadai. Tuhan memberi peringatan agar kita tidak menjadi terlalu nyaman oleh ketiganya. Kenyamanan pada pusat peribadahan membuat kita mengerjakan ibadah hanya sebagai rutinitas. Kenyamanan pada kekuasaan dan kekayaan membuat kita mengandalkan materi dan kuasa. Sementara kenyamanan pada orang terkemuka berarti kita terlalu bergantung kepada orang lain dan terlalu mengandalkannya. Tuhan ingin agar kita mengandalkan Tuhan. Mengapa? Ada 2 alasannya. Tuhan sanggup mengubah kenyamanan menjadi situasi yang sebaliknya. Apabila kita tidak menyadarinya, maka kita tidak akan siap sehingga terlalu meratap. Kita diingatkan kembali bahwa Tuhan yang empunya segalanya di muka dunia. Lalu alasan yang kedua adalah kenyamanan memang tidak selalu buruk, tetapi kadang menjebak kita sehingga tidak terjadi pertumbuhan. Tuhan justru mengingatkan agar semua yang nyaman membuat kita melihat potensi-potensi untuk mengembangkan diri
maupun komunitas. Jika tidak, kita akan nampak jalan di tempat, sehingga tidak banyak karya yang dihasilkan. Kalimat bijak berkata, di mana ada kenyamanan, disitulah tantangan siap menghadang, yaitu membuat kita melupakan Tuhan dan tidak mengalami pertumbuhan. Semakin nyaman, semakin waspada. Semakin nyaman, semakin menjadi kekuatan untuk membangun perkembangan. Oleh karena itu, mari kita terus belajar untuk mengandalkan Tuhan, sehingga tidak terlalu bergantung pada kenyamanan-kenyamanan yang telah kita dapatkan, dan terlalu mengandalkan itu semua, sehingga kita menjadi sangat terkejut ketika Tuhan ubahkan situasi sebaliknya. Dan biarlah kita terus mengalami pertumbuhan, baik secara pribadi maupun di tengah komunitas kita. Dan tentu pertumbuhan itu Tuhan izinkan apabila kita terus mengandalkan Tuhan dan mencari hikmat-Nya. Mari kita berdoa. Tolong kami Tuhan agar kami tidak menjadi terlalu nyaman dengan apa yang selama ini kami capai atau peroleh, tetapi di tengah kenyamanan yang Tuhan hadirkan, menolong kami untuk menyadari bahwa sesungguhnya semua itu datang oleh karena perkenanan Tuhan. Maka ajar kami untuk terus mengandalkan Tuhan di setiap langkah hidup kami. Demikian pula di tengah kenyamanan yang Tuhan izinkan terjadi, ajar kami untuk menangkap maksud hati Tuhan melalui hikmat yang Engkau curahkan, sehingga kami mengalami pertumbuhan. Akhir pekan ini ya Tuhan, kami menyerahkan setiap aktivitas kami, dan kami bersyukur untuk akhir pekan yang cukup panjang ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap perjumpaan yang boleh terjadi di antara kami, baik beserta dengan keluarga maupun komunitas iman, sehingga kebersamaan kami ini memuliakan nama Tuhan. Dan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.